Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat lagi, saya kembali memakai baju bernuansa merah darah ini, marun. Artinya ini berita yang hot lagi. Apa itu? Ya, mengenai kepolisian, dalam hal ini Bareskrim Polri, memburu 10 lagi afiliator binary option. Di antaranya ada katanya artis papan atas. Ini akan menarik ya, karena sebelumnya sudah dibuktikan dengan menjebloskan Indra Kents ke penjara dengan ancaman maksimum 20 tahun dan dimiskinkan maksud saya, karena salah satu tuntutannya adalah TPPU, tindak pidana pencucian uang, dan pembekuan rekening Indra Kents juga sudah mulai dilakukan. Bahkan pemberiannya kepada pacarnya dan mungkin orang tuanya juga, kalau saya nggak salah dengar, sudah mulai dilacak. Oke? Nanti di bagian terakhir saya akan bahas kondisi atau keadaan Indra Kents pasca ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tapi sebelum itu kita bahas dulu ini 10 lagi afiliator binary option ya, yang akan diperiksa dan kemungkinan akan ditangkap. Kita lihat beritanya di sini ya. Dikatakan selain Indra Kents, polisi sebut ada 10 afiliator lagi ditangkap. Saya kurang jelas apakah benar sudah ditangkap atau baru mau dipanggil, karena berita berikutnya baru hari ini katanya. Hari ini agak siang nanti ada press conference dari Bareskrim mengenai 10 orang ini. Dikatakan juga ada artis papan atas, maksudnya ini kurang lengkap ya. Siapa sosoknya itu ya? Nah, di sini ada fotonya si Indra Kents lagi senderan di samping mobilnya gitu ya. Untung selama ini saya nggak pernah foto di mobil saya terus saya upload itu di media sosial gitu ya. Mau itu Instagram atau Facebook atau apa saja. Untung saya nggak pernah. Kalau nggak dianggap saya juga flexing gitu ya. Tapi oke lah, itu kan urusan dia ya. Dia mau flexing, memamerkan mobil-mobilnya gitu ya. Supaya orang mengakui dia bahwa dia adalah orang kaya, orang sukses. Padahal justru orang kaya, orang sukses tidak perlu foto-foto di depan mobil-mobil mewahnya. Tapi sekali lagi itu adalah pilihan Indra Kents yang mau mendapatkan pengakuan lah, supaya orang menganggap dia sukses, supaya kalau dia menawarkan sesuatu orang ikut. Nah, inilah dampak dari flexing atau memamerkan kekayaan, sehingga dia bisa menjala lagi korban-korbannya. Nah, sekarang kita lihat dari media yang lainnya ya. Di sini disebutkan 10 nama. Kalau bagi saya sih ini nama yang bocor gitu ya, karena kan baru hari ini yang akan diumumkan, tapi ini sepertinya wartawan mendapatkan bocorannya. Ada 10 nama di sini. Yang pertama ada Kenneth William atau Ken Will Boy. Dia adalah afiliator binary option dari broker Quotex. Kemudian nomor 2 Doni Muhammad Taufik atau kerennya disebut Doni Salmanan ya. Dia afiliator binary option Quotex dan Olim Trade. Oke. Kemudian ada Erwin Laisuman, dia mempromosikan binary option tapi dari broker Binomo. Kemudian siapa lagi tuh? FK Fajar ya. Iya, FK Fajar dari Quotex, mempromosikan Quotex maksud saya. Kemudian ada yang namanya Sarjana Trading yang mempromosikan Binomo. Alan Suryajana mempromosikan Olim Trade dan Binomo. Hamsa Pro mempromosikan Binomo. Terus ini nggak tahu siapa namanya, trader TikTok. Mungkin sebutan kali ya, saya nggak tahu namanya siapa. Yang mempromosikan
binary option dari Olim Trade. Ada lagi Ahmad Joe, trader Sunda yang mempromosikan Olim Trade. Kemudian Lanang Cikal Narendra atau sebutannya Lord Capital yang mempromosikan binary option dari broker Quotex. Kemudian adapun untuk nama artis papan atas yang terlibat dalam kasus ini masih belum diketahui. Tapi mudah-mudahan siang ini, paling lambat-lambatnya sore ini, kan biasa kan Jumat Keramat gitu ya. Ada press conference Jumat Keramat, ini akan seru. Ya. Tapi kira-kira ini bocoran katanya ya, kita lihat saja. Dan menariknya kalau pada hari ini juga diumumkan nama artis papan atasnya yang saya juga nggak tahu. Nah, menariknya di sini. Ternyata Doni itu dipolisikan sama terkait dengan dugaan penipuan investasi trading binary option melalui aplikasi Binomo juga. Tapi tadi yang sebelumnya dari Quotex, tapi oke lah. Nah, Doni Salmanan dilaporkan oleh korbannya, kata Brigjen Polisi Wisnu Hermawan yang sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Nah, tapi di sini dia agak berbeda dengan Indra Kents. Kalau Indra Kents itu diproses di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus yang dipimpin oleh Brigjen Polisi Wisnu Hermawan, sedangkan Doni Salmanan nantinya diproses di Direktorat Tindak Pidana Cyber, DTP Cyber. Jadi Wisnu menjelaskan Doni Salmanan dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Cyber. Sama-sama di Bareskrim kan ada direktorat yang berbeda. Meski demikian katanya, ia menyebutkan kasus itu tetap saja sah dan penyelidikan tetap berjalan. Jadi ada di Direktorat Tindak Pidana Cyber. Sama aja kok, tetap dijalani proses penyelidikannya. Ya. Jadi inilah yang perkembangan terakhir. Jadi Bareskrim ini belakangan ini disibukkan dengan sejumlah kasus investasi bodong. Mulai dari titip modal atau suntik modal lah, sunmod gitu ya. Alat-alat kesehatan yang banyak menipu orang ya. Kemudian juga ada kasus robot trading yang sudah tertangkap seperti EvoTrade, Viral Blast gitu ya. Dan sekarang ini kasus binary option. Baik itu ada di Binomo, Quotex, Olim Trade, dan lain-lain. Ya. Dan ini perkembangannya akan menarik, apalagi kalau sampai hari ini, siang atau sampai sore ini, diumumkan nama artis papan atas itu siapa. Atau minimum beberapa nama lah dari yang 10 itu. Siapa saja nih yang akan diumumkan. Ya kan? Nah, sementara itu, sambil menunggu nanti siang atau sore ini juga paling lambat, ada press conference dari Bareskrim mengenai perkembangan penyelidikan terhadap 10 nama dan artis papan atas. Nah, kita lihat nih kondisi Indra Kents setelah dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tapi sebelum itu, saya dapat kiriman satu video nih yang menarik mengenai Indra Kents. Mulai dari dia menyombongkan diri, ya, memamerkan jam tangannya gitu ya. Dan dia sombong bilang Tuhan tidak mungkin membuat dia miskin dan sebagainya gitu ya. Oke, kita lihatlah, ini videonya menurut saya menarik ya. Dan ini semoga bisa jadi pelajaran kepada kita semua supaya jangan sombong ketika kita ada di atas. Roda kan berputar gitu ya, apalagi kalau Anda mempermainkan Tuhan. Cepat itu diputar ke bawah. Mari kita dengarkan, kita simak videonya. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Abis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Gue nggak akan sombong, karena gue sombong gue selalu dikasih rezeki, gue ngasih rezeki ke orang lain. Jadi Tuhan bingung kalau mau bikin gue miskin apa enggak. Oke, ini ya koleksi jam tangan mahal-mahal ya dari
Sultan Medan. Nggak mahal sih, murah banget ini. Totalnya cuma 5 miliar doang guys. Ini ada cincin berlian, ada EP dan ini Rolex semua. Berlapis emas, ada yang berlapis berlian. Pokoknya murah banget. Mata lu soek. Penyidik menetapkan saudara Ika sebagai tersangka. Kesombongan afiliator trading binomo ini akhirnya dibalas oleh Tuhan. Kesombongannya itu terekam di media sosialnya yang menyebut Tuhan bingung untuk membuatnya jatuh miskin. Dan sekarang orang berinisial Ika ini seluruh asetnya disita oleh negara. Akan dilakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka. Ada nggak barang yang belum pernah, yang Anda pengen tapi belum kebeli sampai sekarang? Ya, nggak ada sih. Mas, bisa kebeli semua? Udah kebeli semua sih. Udah kebeli semua ya. Tinggal utang negara aja belum saya bayar. Simak informasi profil Indra Kents yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka penipuan kasus trading binomo oleh Bareskrim Polri. Salah satu selebgram Indonesia yang juga pemilik afiliator trading binomo Indra Kents hari ini ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Penetapan Indra Kents sebagai tersangka sebelumnya dikeluarkan oleh Bareskrim Polri. Melalui SPDP tertanggal Kamis 24 Februari 2022, Indra Kents ditetapkan dugaan tindakan pidana judi online. Karena penetapan tersangka Indra Kents ini profilnya banyak dibicarakan warganet hingga publik yang ingin tahu sosoknya. Sebelum kasus penipuan terhadap Indra Kents tentang penipuan trading binomo, ia dilaporkan oleh beberapa korban afiliatornya. Hingga berujung pelaporan Indra Kents ke pihak berwajib. Indra Kents kemudian mulai dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Pria yang memiliki nama lengkap Indra Kesuma ini diketahui lahir di Rantau Prapat, Sumatera Utara pada 31 Mei 1996. Indra Kents sudah mulai membantu perekonomian keluarga sejak ia berusia 16 tahun, mulai dari jualan online, menjadi pengamen, penyanyi kafe, hingga supir taksi. Kemudian saat Indra Kents berumur 21 tahun, ia mulai bekerja menjadi pegawai di salah satu perusahaan asuransi. Indra Kents juga berjualan jam tangan, dari berjualan ini ia mendapatkan uang yang cukup banyak. Di dunia trading, Indra Kents ternyata pernah tertipu oleh investasi bodong. Hingga akhirnya ia mulai mempelajari seluk-beluk trading sampai bagaimana cara mengelolanya. Saat ini Indra Kents juga dikenal sebagai CEO dan founder dari sebuah perusahaan digital marketing bernama Digital Society Kreatif. Selain itu, Indra Kents juga merupakan pendiri kursus trading. Ia juga memiliki bisnis kuliner bernama Mi Jongkok dan Literally Cafe. Di dunia fashion, Indra Kents juga diketahui memiliki usaha di sana, yakni Depatu, yang hingga sekarang diketahui masih berjalan. Demikian informasi profil Indra Kents yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka penipuan kasus trading binomo oleh Bareskrim Polri. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun. Oke, seperti yang Anda lihat, miris juga gitu kalau saya melihatnya. Ini anak masih muda tapi sombongnya keterlaluan itu ya. Memamerkan jam tangannya, ini cuma 5 miliar, ini murah banget gitu ya. Tidak ada barang yang tidak bisa beli. Cuman hutang negara aja yang belum saya lunasi. Aduh, sombong banget gitu ya. Dan dia sesumbar bahwa Tuhan bingung kalau mau memiskinkan dia gitu. Karena setiap kali dia mau dimiskinkan, dia sumbang. Dia sombong lagi. Mau dimiskinkan, dia sumbang lagi. Dia sedekah katanya. Jadi Tuhan bingung mau miskinkan dia gimana. Ternyata ketika dia di Turki mungkin dia lupa sedekah kali ya. Jadi mungkin dia dimiskinkan Tuhan. Ya, maka dari itu kuncinya adalah ya kalau Anda sudah sukses ya, jangan sombong-sombong gitu, apalagi nantang Tuhan bahwa Tuhan itu bingung memiskinkan Anda atau si orang sukses ini. Nah, ini saya dapat kiriman spesial ini, foto ketika Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Oke? Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi Anda semua yang jika ketika Anda sudah mulai sukses, janganlah sombong. Apalagi kalau suksesnya dari pekerjaan yang tidak patut Anda banggakan. Dalam hal ini jadi afiliator aplikasi penjudian online. Binomo kan aplikasi penjudian online.
Dan Anda kaya dari situ tapi sombong pula gitu. Kalau Anda dapat dari bisnis benar sombong, masih mending walaupun juga tidak usah sombong gitu. Apalagi ini mendapatkan kekayaan sebagai afiliator aplikasi judi online Binomo dia. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan juga tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.